Yang terhormat Bapak narasumber Bapak Ahmad Firmansyah, Sarjana Pendidikan dari SMA 1 Cikampek, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia peserta workshop pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar hari ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hidup. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa mawlana Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala min kulli salatina wa salatin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami berkumpul bersama dalam workshop optimalisasi dan kegiatan yang mudah Engkau berkahi. Engkau berikan kami pemahaman, Allahumma hifdhi pemahaman tentang Quran, pemahaman tentang ilmunya para nabi dan para rasul, dan pengamalan kami dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma anjur rahmah wa maghfirah. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul wa tub alaina. Yang akan dipaparkan oleh narasumber kita Bapak Ahmad Firmansyah, Sarjana Pendidikan dari SMA 1 Cikampek. Waktu dan tempat dipersilakan. Marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan. Terima kasih Bapak MC, Bapak siapa tadi? Pak Ahmad. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, serta nafas yang teratur sampai dengan saat ini. Amin. Amin. Dua Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Nomor 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Masih ingat Mas? Komunitas belajar adalah sekelompok GTK yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi Bapak Ibu, punten-punten mohon izin, sekarang mah kita gibahnya gibah positif. Gibahnya gibah mengenai pembelajaran apa sih yang inovatif di kelas. Dari murid, kita banyak Pak Ustadz ya. Yang pertama, pembelajaran, pakai aja gampang Bapak Ibu. Yang pertama pembelajaran. Pembelajaran apa yang kita dapatkan dari murid tentang pemahaman materi kita. Contoh misalkan saya sama rukunnya dengan Pak Ferry. Pak Ferry mana? Iya. Saya mengajar seni budaya Bapak Ibu ya. Jadi contoh materi sederhananya adalah tentang pembentukan musik. Anak tuh paham gak sih tentang unsur-unsur musik? Awalnya kan kita kasih asesmen awal, observasi, kemudian pertanyaan-pertanyaan tematik. Mulai masuk penilaian kinerja di semester 2 Juli sampai Desember 2024. Nah pasti salah satunya adalah yang tadi dikeluhkan oleh Pak Atta, yaitu pembelajaran mandiri melalui topik-topik yang disediakan di PMM. Nah karena saya belum mahir dan belum tahu tentang tata cara aturan penggunaan PMM mengenai topik yang dipilih Pak, itu apakah ada kriteria khusus atau peraturan atau misalkan juknisnya, permen dan sebagainya, topik mana saja yang memang kita sebagai pemula nih, topik apa saja yang memang kita bisa pilih itu Pak, karena kan disitu banyak topik banget gitu. Nah di semester 1 aja rekan-rekan banyak yang berbeda-beda gitu pemilihannya. Nah atas dasar apa pemilihan dari topik tersebut Pak gitu, supaya intinya sih bisa sistematis ya dari awal sampai akhir semua, biar pas ketika membuat aksi nyata kita selamat, karena kan pasti kemungkinan samanya
pasti sama bahasa kurator ya. Setelah diperiksa itu, oh ini sama semua nih dari SMK Tirta Mulia gitu, meskipun beda sedikit. Nah, apakah ada aturan khusus kita boleh pilih topik yang lain atau mana dulu yang didahulukan, atau ada aturan tertentu Pak untuk memilih topik? Apakah misalkan contohnya kita lihat dulu nih rapor pendidikan, apa nih yang merah gitu. Jika rapor pendidikan saya juga nggak paham sih Pak sebenarnya. Cuma apa dulu nih yang dipilih topiknya gitu aja sih Pak. Sebenarnya buat kita ya nggak was-was. Saya sering kali izin Bapak Ibu ngasih narasumber nggak ada yang nanya kayak gini. Kecil banget Pak Ade, luar biasa. Baik Pak Ade, yang disebutkan Pak Ade itu sebenarnya sudah terjawab, nggak usah nanya ke saya, betul. Karena acuannya rapor pendidikan yang disebutkan Pak Ade. Oh itu Pak. Iya. Jadi rapor pendidikan itu Bapak Ibu nanti bisa diakses melalui button. Biasanya yang mengakses rapor pendidikan siapa Bu? Nah, kurikulumnya siapa? Pak Haji. Nanti Pak Haji boleh buka rapor pendidikan di sini. Bukan Pak Haji sama Bu Dini. Oh Bu Dini. Nanti mohon dibantu oleh Tidak ada akses saya ke sini. Bukan dikasih. Bapak Ibu rapor pendidikan sekarang sudah bisa diakses oleh akun belajar adik kalau tidak salah. Jadi tidak harus kepala sekolah yang mengakses. Sekarang untuk semua guru bisa akses. Jadi nanti Bapak Ibu analisis dulu yang dikatakan Pak Ade betul. Carilah yang kira-kira tulisannya warna merah. Kalau hijau semua tulisannya Bapak Ibu, carilah belajar jurusan ataupun komunitas belajar sekolah Bapak. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Pak Ari nggak pakai lasso ya Pak. Terima kasih Pak Ari. Pak Ari. Pak Ari bercanda ya Pak Ari ya. Barangkali nanti ditandain saya habis pulang dari sini. Ya Pak Ari. Jadi fokus utamanya yang untuk perjurusan Kombel itu harus bagaimana gitu ya Pak Ari ya, yang pertama ya, yang pertama. Berkumpul sih Pak Ari, awalnya ngumpul dulu. Mungkin Pak Ari bisa ngajak, Pak Ari jurusan apa ngajarnya? Saya produktif teknik pemesinan. Produktif teknik pemesinan. Nah, Pak Ari bisa menjadi penggerak produktif teknik pemesinan. Ini. Ngajak Pak Ari. Pak Ari, kalau ngobrol itu bisa obrolan santai Pak Ari. Jadi kayak saya ketika jadi PP-nya Pak Eva atau Pak Raji itu kan ngobrolnya santai Pak. Bisa di warung kopi nggak apa-apa Pak Ari. Yang penting mah ada isinya gitu. Kesimpulan ditulis dan sudah terekam di situ Pak Ari. Bisa sambil nongkrong di warung Pak Ari. Yang ngajarnya berapa semua nggak Pak Ari tadi pemesinan? Yang pertama aja ya, yang pertama aja. Kita kompak. Kalau bisa ini grupnya sebelah kanan dulu ya. Kompaknya gimana nih? Ya grup emak-emak sama bapak-bapak. Ya. 1, 2, 3. Oke. Yang dibayarkan itu adalah kalau bisa luring. Kalau daring tidak, daring tidak gitu. Jadi maksudnya dari luring tadi ya, kalau di jam kerja kan tidak bisa dibayar ya Pak ya. Laksanaannya di jam kerja itu tidak dibayar. Kecuali kecuali kalau lembur, misalnya di jam setelah pulang sekolah. Pembelajaran terutama refleksi dan perbaikan pembelajaran. Oh begitu ya Pak Irfan, ya maka kami akan mengadakan program kombel yang berkaitan dengan mendongkrak nilai di bagian kualitas pembelajaran dulu. Yang dibayarkan itu adalah kalau bisa luring, kalau daring tidak, daring tidak gitu. Jadi maksudnya dari luring tadi ya, kalau di jam kerja kan tidak bisa dibayar ya Pak ya. Laksanaannya di jam kerja itu tidak dibayar. Kecuali kalau lembur, misalnya di jam setelah pulang